Halo adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Tommy di ibadah sekolah minggu secara online di minggu kedua di bulan Oktober 2021. Kabar baik dan tentunya dalam keadaan sehat. Nah, Tuhan sudah memberikan kekuatan hari lepas hari. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, semakin hari semakin kita berkenan di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih heran lagi. Kita akan berdoa dulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari yang indah yang sudah Engkau berikan hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kalau kami diberikan kekuatan, kesehatan tubuh jasmani kami, kami boleh menikmati berkat-Mu. Dan kalau saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu, biarlah Engkau buka hati pikiran kami sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan, firman yang boleh menguatkan kehidupan kami. Berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, jamaah yang sakit, tolong mereka yang sedang dalam kesusahan, supaya mereka juga boleh menikmati berkat yang sama seperti kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar bagaimana ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, menjadi orang Kristen, kita boleh bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan sudah menolong kita dengan begitu luar biasa, sehingga orang ketika mendengar kita bersaksi, mereka akan takjub, mereka akan merasa, oh iya, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang benar-benar baik. Ini kisah dari Rasul Paulus, yang Rasul besar, yang menceritakan bahwa dia bertobat setelah dia menjadi pengikut Kristus. Kita buka Alkitab kita. Kisah para Rasul pasal 26. Kisah para Rasul 26 ayat yang ke-22
dan 23. Kisah 26 ayat 22 dan 23. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan ini tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Adik-adik, Paulus dulu namanya adalah Saulus. Adik-adik tahu, Saulus adalah orang yang paling bertanggung jawab karena melakukan kejahatan, memburu orang-orang Kristen, membunuh, menyiksa. Saulus benci sekali kepada orang Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Saat itu Saulus sangat benci. Diburu, dikejar-kejar, disiksa, dibunuh. Namun Tuhan pakai Saulus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan Saulus bertobat dan namanya diganti menjadi Paulus. Dan ketika Paulus bertobat, dia benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia bersaksi kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, kepada orang lain. Dia bilang bahwa aku dulunya adalah seorang pembunuh, seorang penyiksa orang Kristen. Tapi ketika aku sudah diambil oleh Tuhan, aku sekarang menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Artinya, yang namanya bertobat adalah benar-benar berbalik dari dulunya jalannya salah, bertobat kembali ke jalan yang benar. Saulus menjadi Paulus. Dan dia menceritakan pengalaman dia dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu arti pertobatan. Adik-adik juga bisa seperti Paulus, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Dulu umpamanya adik-adik nakal, sering membantah orang tua, sering tidak mendengarkan guru di sekolah umpamanya, malas belajar, malas berdoa. Tapi ketika mulai percaya kepada Tuhan dan Tuhan sudah ubahkan hati adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang benar, adik-adik berubah hidupnya menjadi benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dari yang tidak baik berubah menjadi baik. Itulah artinya pertobatan. Dan ketika adik-adik merasa ada perubahan dalam hidup, adik-adik harus berani bersaksi kepada orang-orang, sama seperti Paulus. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang adik-adik temui. Aku dulu menjadi anak yang nakal, sering membantah orang tua, malas belajar, malas berdoa. Tapi ketika aku sudah menjadi anak Tuhan, hidupku sekarang berubah. Aku menjadi baik. Semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Selain itu, adik-adik juga berani mengatakan bahwa Yesus yang sudah menolong aku adalah Tuhan dan penyelamatku. Sehingga orang-orang yang mendengar takjub, heran. Hah? Tuhanmu adalah Tuhan yang luar biasa. Siapakah Tuhanmu? Ya, Tuhanku adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup. Ketika kita berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, disitulah kita sudah berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi
adik-adik dan juga saya. Saulus berubah menjadi Paulus, tidak baik berubah menjadi baik. Itu yang harus dilakukan oleh adik-adik. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang mengubah hidup adik-adik menjadi baik. Itu yang perlu disaksikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga ketika mereka mendengar kesaksian adik-adik, mereka bertobat, menyerahkan diri mereka untuk percaya kepada Tuhan. Jadi pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Pertobatan itu tidak main-main. Dari yang tidak baik menjadi baik. Perubahannya luar biasa, tidak setengah-setengah. Dan berani menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, sudah dipanggil, dipakai oleh Tuhan, kita tidak boleh diam saja. Kita bergerak, maju, terus melangkah maju untuk ke arah yang lebih baik lagi. Menjadi saksi untuk Tuhan, sehingga banyak orang percaya. Itu yang kita harus contoh dari Rasul Paulus, rasul besar yang tadinya adalah seorang pembunuh, penyiksa orang-orang Kristen. Tapi ketika dia bertobat, dia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dengan kesungguhan hati. Adik-adik juga bisa menyerahkan hidup adik-adik semua untuk Tuhan, mengorbankan waktu untuk berdoa, pergi ke sekolah minggu, mendengarkan berkat firman Tuhan. Itulah pertobatan yang benar. Ketika kita sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus, kita tidak diam saja, tapi bergerak maju ke arah yang lebih baik, menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Biarlah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus menjadi contoh teladan bagi kehidupan adik-adik juga kami juga, untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita sudah bertobat untuk benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar. Adik-adik boleh merasakan kebaikan demi kebaikan setiap hari. Ketika semakin hari kita semakin mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, iman kita semakin tumbuh. Itulah yang diharapkan Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan yang harusnya melakukan kebaikan demi kebaikan untuk menjadi kuat iman kita. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang mengajarkan kami untuk berani bersaksi karena pertobatan, karena Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Ajarkan kami untuk berani bersaksi akan kebaikan Tuhan, dan ketika kami bersaksi boleh membawa orang juga menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena kami bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa menguatkan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.